Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan yang baik dan rezeki yang lancar. Kali ini saya akan mengupas alur cerita film dari Bugskin yang menyajikan film bertema suasana tempo dulu, dimana film ini sempat mengguncang para pecinta film karena alur ceritanya yang dikemas dengan baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak, ini dia filmnya. Diawali dengan seorang yang bernama Henry tengah didekati oleh bawahannya bernama Patrick dengan membawa surat yang berisikan sebuah kabar. Henry yang mendapat surat kabar itu segera pergi ke ruangan kapten bernama Kapten Barry untuk melaporkannya. Isi surat itu memberitahu bahwa ada 17 anggota pasukannya termasuk William, putra sang Kapten Barry, yang terbunuh saat perjalanan pulang karena diserang oleh suku Ri di hutan Bugskin. Mendengar kabar itu, Kapten Barry pun lantas menyuruh anggotanya guna mengumpulkan mayat-mayat yang tersisa untuk segera dibawa ke camp. Sebelum beranjak keluar, Henry menghentikan langkah dan memberitahu satu hal lagi bahwa Levi selaku cucu dari Kapten Barry ternyata ikut di perjalanan tersebut dan menghilang secara misterius tanpa diketahui keberadaan jasadnya. Sebuah pukulan keras dan rasa sedih amat mendalam mendengar bahwa putranya telah meninggal disusul dengan cucunya yang hilang. Sebelum pergi, Kapten Barry menyuruh Henry memanggil seseorang bernama Porter untuk menghadap ke ruangannya. Perlu diketahui, Porter ini dulunya adalah mantan pemburu handal di camp tersebut. Porter yang tengah berdoa di gereja lantas dihampiri Henry untuk segera menghadap ke ruangan Kapten Barry. Dan mengobrollah mereka berdua. Mengetahui putranya telah meninggal disusul cucunya Levi yang menghilang secara misterius, Kapten Barry pun tak kuasa membendung kejadiannya di hadapan Porter. Dengan perasaan sedih dan hati yang berat, lantas Kapten Barry pun memohon kepada Porter untuk menemukan cucunya yang hilang di hutan Bugskin dan membawanya kembali ke rumah. Was with him. Tell me, what men can I spare? Setelah menerima perintah itu, Porter sontak pulang ke rumah membicarakan perintah tersebut bersama istrinya. Sebenarnya Porter sedikit ragu untuk menerima perintah itu karena mengetahui bahwa tempat yang akan didatanginya adalah tempat yang sangat berbahaya. Lantas pergilah ia ke seorang peramal cantik yang kita sebut saja Daisy. Tiba-tiba sebuah belati dari kantong Porter menyayat tangannya, mengalirkan darah dan menetes di tumpukan kartu ramalan milik Daisy. Kartu pun diangkat satu persatu oleh Daisy dan isi dari ramalan kartu itu memberitahu bahwa Porter tidak akan selamat di perjalanannya tersebut. You will not survive the journey. Setelah memantapkan hati, Porter lantas pergi ke ruangan Kapten Barry untuk menerima perintah tersebut. Dan sebelum meninggalkan ruangan, Porter mengajukan beberapa syarat kepada Kapten Barry karena mengetahui besarnya resiko untuk pergi ke tempat yang dituju. Porter pun lekas ke rumah untuk berpamitan kepada istrinya dan memberi beberapa pesan kepadanya. Adegan berganti ke Kapten Barry yang memanggil peramal Daisy ke ruangannya. Entah terjadi apa di antara mereka, namun kedatangan Daisy disambut dengan tidak baik oleh Kapten Barry. By my proper name and my rank. Di sini sang kapten menanyakan mengenai Porter yang datang pada penyihir Daisy dan mengapa Daisy bisa melakukan hal-hal mistis tersebut. Daisy pun menjawab karena dulu sebelum ayahnya meninggal, ia sempat mengajarinya ritual yang bernama Paune. Dan mengatakan juga bahwa Porter tidak akan selamat di perjalanannya tersebut. Scene pun berganti ke Porter yang tengah berjalan di tepian hutan, dibekali beberapa senjata, dan tiba-tiba muncul seorang bernama Miles dari belakang yang bermaksud untuk mengikutinya. Tanpa basa-basi, Porter mengatakan bahwa perjalanannya itu berbahaya dan tidak ingin diikuti oleh siapapun karena takut terjadi sesuatu. Malam pun tiba. Disiapkanlah bakaran api dengan serpihan makanan ditemani Miles yang masih memaksa ikut dengan Porter.
Terjadilah sedikit cerita nostalgia awal mula Miles mendapatkan luka bakar di mukanya. Tanpa diduga-duga, Porter telah memasukkan obat tidur ke daging yang diberikan kepada Miles untuk membuatnya pingsan lalu meninggalkannya. Adegan berganti ke pertemuan 4 orang sedang membicarakan tentang orang kulit putih yang ternyata itu adalah Porter. Bapak dan anak yang bernama Akira dan Kiki dengan pakaian sukunya tiba-tiba memberikan beberapa uang untuk memburu kepala Porter. Porter yang sedang melanjutkan perjalanan diketahui keberadaannya lantas ditahan dan membawanya dengan mengikat tangan Porter di belakang kuda berjalan ke suatu tempat yang telah disepakati oleh Akira dan Kiki. Come on. Di tengah perjalanan, Porter pun berhasil membebaskan diri dari 2 orang tersebut dengan sedikit tipu daya. Dan sebelum Akira dan Kiki datang, Porter ternyata telah mempersiapkan diri lalu menghabisi mereka berdua dengan senapan di tangannya. Scene pun berganti ke Porter yang tengah tertidur dan alangkah terkejutnya karena di sampingnya sudah ada Levi yang dicarinya. Porter yang masih terkejut menyuruh Levi untuk segera pergi meninggalkan hutan tersebut dan kembali ke benteng guna menemui kakeknya yaitu Kapten Perry. Sedikit informasi, ternyata hutan yang mereka duduki ini bukan hutan sembarangan lor. Suku Ri dari hutan ini telah mensiasati bahwa barang siapa yang datang ke hutan tidak akan pernah bisa keluar dari hutan itu. Sekarang kita tahu bahwa itulah alasan Levi tidak pernah kembali ke benteng. Waktu menunjukkan siang, Porter serta Levi pun segera berangkat mencari jalan untuk pulang. Sebuah pohon terlihat dengan tanda merah dan dicurigai bahwa tanda itu dibuat oleh orang suku Ri untuk Levi. Kekhawatiran Porter pun mulai membesar dengan adarnya tanda tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Porter yang awalnya tidak kenapa-napa tiba-tiba jatuh pingsan karena pernah memakan beberapa buah beri beracun di hutan ini. Setelah diobati oleh Levi dan tersadar, Porter yang kebingungan tengah mencari senapannya yang ternyata telah ditinggalkan oleh Levi di tengah hutan saat Porter terjatuh pingsan. Lantas kembalilah mereka untuk mencari senapan tersebut karena khawatir tanpa sebuah senapan mereka tidak akan pernah bisa bertahan dari para musuhnya. Singkat cerita, Porter dan Levi berhasil keluar dari jalur hutan tersebut. Namun alangkah terkejutnya, Porter yang berjuang mati-matian hanya untuk membawa Levi kembali ke rumah, ternyata Levi malah menolak dan tetap ingin berada di hutan. Hal ini terjadi karena pengaruh dari suku Ri dan hawa mitos dari hutan mistis tersebut. Perdebatan pun tidak bisa dihindari, yang akhirnya pergilah Porter untuk kembali ke rumah dan meninggalkan Levi seorang diri karena Levi bersikukuh untuk tetap berada di hutan. Selang beberapa langkah, Porter yang tengah berjalan dihadang kembali oleh Levi dengan sebilah pisau. Dan terjadilah pertarungan kecil yang berakhir dengan mereka yang saling membunuh di hutan tersebut. Akhir cerita kita akan dibawa ke sebuah gereja di mana Kapten Perry yang tengah berdoa dihampiri oleh Henry yang membawa kabar bahwa Porter telah terbunuh dibarengi dengan ditemukannya jasad cucu Kapten Perry yaitu Levi. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih bagi yang sudah menonton. Kritik dan saran bisa kalian tuangkan di kolom komentar. Alangkah senangnya saya jika mendapat masukan dari teman-teman semua. Tetap pantau channel ini dan nantikan alur cerita dari film-film menarik lainnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan and see you next time.